yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang pelajaran PPKN, yaitu sikap tolong menolong. Tolong menolong dapat kita lakukan di mana saja ketika kita berada, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Tolong menolong itu dapat dilakukan mulai dari hal-hal yang paling kecil atau dimulai dengan hal-hal yang kecil atau yang ringan-ringan saja. Ya, nanti kita akan belajar contohnya itu seperti apa. Nah, tolong menolong ini adalah perbuatan yang baik. Tolong menolong merupakan sikap yang terpuji yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Mari kita ucapkan bersama-sama. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat menolong orang lain, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, atau ras agar kerukunan tetap terjaga. Kemudian apa saja sih manfaat tolong menolong? Yuk kita simak satu persatu. Manfaat tolong menolong adalah yang pertama, meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Ketika kita melihat seseorang membutuhkan pertolongan, alangkah baiknya jika kita berinisiatif untuk memberikan pertolongan. Barangkali orang yang sedang membutuhkan pertolongan itu adalah orang yang sedang kurang enak badan, sedang sakit, dia membutuhkan pertolongan kita ya. Maka dari itu ketika ingin menolong orang lain itu harus didasari dari hati kita, dari keinginan kita sendiri untuk meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Kemudian manfaat yang kedua adalah meringankan pekerjaan orang lain. Ya, ketika kita menolong orang lain, pekerjaan orang lain itu menjadi lebih ringan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mempererat hubungan antar sesama. Ketika kita menolong orang lain, maka akan terjadi kerukunan, akan menciptakan suasana yang nyaman satu sama lain. Barangkali awalnya Budi sedang marah kepada Andi karena tidak diajak bermain sepeda, tetapi ketika Budi terjatuh, Andi menolongnya untuk membangunkannya dari jatuh akibat bersepeda. Setelah itu Budi merasa senang karena sudah ditolong oleh Andi. Yang tadinya hubungan pertemanannya renggang, mereka menjadi akrab kembali, jadi erat kembali hubungannya. Kemudian manfaat yang keempat adalah menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Karena ketika kita melakukan sifat tolong menolong atau saling menolong, itu akan menumbuhkan rasa persaudaraan, akan memberikan kerukunan dan kenyamanan dalam berhubungan antar manusia. Kemudian contoh sikap tolong menolong. Tolong menolong ini dapat dilakukan di mana saja. Boleh dilakukan dari hal-hal yang kecil. Contohnya di rumah, kita bisa membantu ibu merapikan tempat tidur, membantu ibu menjaga adik bermain, atau kita bisa membantu ibu untuk merapikan mainan sendiri. Kemudian contoh sikap tolong menolong di sekolah adalah ini mulai dari hal yang paling ringan, membantu ibu guru menghapus papan tulis, membantu bapak dan ibu guru membawakan buku misalnya ya. Kemudian contoh sikap tolong menolong di lingkungan masyarakat adalah membantu
pembangunan tempat ibadah atau membantu pembangunan rumah warga yang rusak atau dengan cara yang paling mudah membuang sampah pada tempatnya ya, seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan kebiasaan saling tolong-menolong, itu akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Terima kasih, hanya ini materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan Bu Guru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.